Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan melanjutkan kisah 7 manusia harimau. Wow, kisah dari Ibu Wahyu Dia Suryani, keren banget kisahnya ya. Dan makin penasaran nih, bagaimana sih di part kedua ini, dan ini akan kami bagi menjadi 3 part teman-teman ya. Jadi buat besok itu adalah part pamungkas, part endingnya. Jangan sampai ketinggalan pokoknya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Wahyu Dia atas kisahnya yang luar biasa ini. Dan sebelum masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke kota Lampung. Kisah Pak Guru di desa pedalaman Sumatera. 7 Manusia Harimau Part 2. Keesokan paginya, tampak Gumara sedang mengajar di kelasnya. Dia mengadakan ulangan matematika dadakan untuk mengetes kepandaian murid-muridnya. "Kenapa ulangan kau tidak dikasih tahu sih?" bisik seorang murid kepada temannya. "Iya, tadi malam Ambo hanya mengaji PSBB." "Iya, tadi malam aku cuma belajar PSBB," jawab temannya. Memang ngeri. Hanya 5 pertanyaan, tapi inya susah. Gawat, hanya 5 soal tapi sulit-sulit, bisik yang lain. "Tidak ada yang soal yang sulit kalau kalian mau belajar," kata Gumara kala mendengar bisikan dari muridnya. "Buat orang bodoh seperti saya soal semudah apapun tetap sulit, Pak," kata Pitaloka tiba-tiba. Gumara menoleh lalu memandang Pitaloka. "Siapa nama kamu?" tanya Gumara. "Pitaloka, Pak," jawab Pitaloka. "Kamu tidak gemar matematika?" tanya Gumara lagi. Bohong kalau ada murid yang bilang dia gemar matematika. Matematika itu adalah beban karena matematika bikin pusing dan meruwetkan pikiran, jawabnya. Gumara tertawa kala mendengar jawaban dari Pitaloka. "Ngawur kamu. Tidak ada yang ruwet dalam matematika, karena matematika adalah ilmu pasti, ilmu yang bisa dijawab kalau kita benar-benar mau menggunakan otak kita. Nah, yang ruwet itu adalah misteri. Dia tidak akan mau muncul di permukaan dan selalu membuat kabut seperti ilmu klinik misalnya," kata Gumara lagi. "Asal Pak Guru tahu, di sini adalah pusatnya," kata Pitaloka. "Hati-hati Pak Guru, Pitaloka juga anak Inye," kata Huraga Tali menyela. Diam kamu," Pitaloka tiba-tiba membentaknya. Sudah, mulai kerjakan," perintah Gumara. "Bikin yang mudah dulu. Kalau sudah selesai, kumpulkan di sini," katanya lagi. Malam itu, setelah Pak Yunus mengantar rantang makan malam, Gumara segera membukanya. Dia lalu mengambil nasi dan juga lauk pauk yang ada dari dalam rantang dan mulai memakannya. Saat makan itu, tiba-tiba saja Gumara merasa jika tenggorokannya tercekik. Dia merasa panas dan sesak di dada, dan itu membuatnya terbatuk-batuk sampai terjatuh ke lantai. Tiba-tiba saja Gumara muntah darah banyak sekali. Saat dia muntah darah, lagi-lagi dia teringat ucapan dari Ki Lading Ganda yang mengatakan bahwa dia harus berhati-hati dengan sosok Patahari karena Patahari bisa meracuninya. Gumara mencoba bangkit dengan sisa-sisa tenaganya. Dia mulai menggapai-gapai mencari syal dan senternya. Setelah berhasil mengambil syal dan senternya, dia segera berlari keluar menuju puskesmas yang ada di Kumayan. Tok tok tok, tok tok tok. Gumara mengetuk pintu puskesmas itu dengan keras. Setelah cukup lama mengetuk, seorang dokter membukakan pintu dan buru-buru memegangi Gumara yang hampir ambruk ke tanah. Tolong saya, Pak," kata Gumara. "Ada apa ini? Kok mendadak batuk darah?" katanya ikutan panik. "Apa sebelumnya tidak pernah?" tanyanya lagi sambil membantu mengangkat Gumara untuk naik ke atas kasur pemeriksaan. Gumara hanya menggeleng sambil masih terus batuk darah.
Gumara masih terus terbatuk-batuk dan memuntahkan darah ketika dokter di puskesmas itu membantunya naik ke atas ranjang pasien. Ranjang pasien tersebut sampai penuh dengan darah. Dokter lalu mulai memeriksanya. "Anda orang baru?" tanyanya pada Gumara sambil meletakkan stetoskopnya di dada Gumara. Saya baru seminggu di sini, Dok," jawab Gumara di sela-sela batuknya. Saya guru SMP di desa Kumayan," katanya lagi. "Anda tidak usah menduga diracun orang, Pak Guru," kata dokter muda itu sambil tersenyum. "Kalau saya menduga saya itu diracun orang, saya tidak akan pergi kemari, dokter. Saya justru akan pergi ke dukun, ke Lebay Karat, ataupun Kilading Ganda," kata Gumara. "Oh, Anda kenal dengan nama-nama itu?" tanya dokter itu tersenyum ramah sambil mempersiapkan jarum suntiknya. Gumara hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. "Nama saya Gumara, dokter. Sudah berapa lama dokter bekerja di sini?" "Dari cara bicara dokter, sepertinya dokter ini bukan orang Kumayan," tanya Gumara balik bertanya tanpa menjawab pertanyaan dokter yang penuh senyum itu. "Bulan depan persis 11 bulan saya ada di sini. Saya berasal dari kota Bandung. Perkenalkan, nama saya Kadir dan saya ditugaskan di sini sebagai dokter di puskesmas ini karena saya tertarik dengan cerita dari teman-teman mengenai desa Kumayan," katanya lagi. Dokter Kadir lalu menyuntik Gumara dan memberikannya obat. Tidak lama kemudian batuknya mulai mereda. Keesokan paginya, Gumara tampak sudah sehat kembali. Dengan penuh semangat dia melangkah masuk ke dalam kelasnya. "Ternyata banyak dari kalian ya yang salah dalam mengerjakan tugas ulangan kemarin. Saya yakin kalian kurang belajar. Soal-soal yang saya berikan kemarin itu adalah pelajaran akhir kelas 2, kata Gumara. Dia lalu duduk di kursinya dan mengambil sebuah buku. "Pitaloka?" Tiba-tiba Gumara memanggil Pitaloka dengan suara yang keras. "Saya, Pak," jawab Pitaloka terkejut. "Kamu maju ke depan," perintah Gumara. Pitaloka maju dengan perlahan. "Apa maksud kamu menulis seperti ini?" tanya Gumara sambil menunjukkan buku Pitaloka yang bertuliskan, "Karena Pak Guru lebih pandai daripada murid, sebaiknya soal-soal ini dijawab Pak Guru saja." Begitu tulisan yang ada di buku Pitaloka. "Iseng, Pak, iseng aja," jawab Pitaloka takut-takut. "Oh, iseng ya. Kalau memang iseng, kamu keluar. Setiap ada pelajaran saya," kata Gumara. "Ayo keluar," bentaknya lagi. Pitaloka langsung cemberut. Dia segera berlari keluar keras. Harap kalian ketahui, setiap pekerjaan bersama butuh bimbingan. Begitupun belajar. Itu adalah sebuah pekerjaan bersama. Guru, dalam hal ini, saya adalah pimpinan. Jadi setiap usaha untuk menghancurkan setiap wibawa seorang pemimpin, artinya dia melanggar konsensus. Berarti dia harus menyingkir. Jelas kalian semua, kata Gumara. "Jelas, Pak," kata murid-muridnya serentak. "Zainuddin," panggil Gumara kepada salah seorang muridnya. "Ya, Pak," tanya murid yang bernama Zainuddin. "Bagikan buku kawan-kawanmu," kata Gumara sambil menyerahkan setumpuk buku kepada Zainuddin. Gumara lalu kembali duduk di kursinya. "Saya akan menerangkan kembali soal-soal yang saya berikan kemarin," kata Gumara. Tapi saat Gumara akan berdiri menerangkan, rasa sakit di bagian perut dan tenggorokan yang dirasakannya semalam kembali terulang. Perutnya serasa dililit dengan sangat keras. Tenggorokannya seperti tercekik. Dia mulai kesulitan untuk bernafas. Ada sesuatu yang seperti akan keluar dari tenggorokannya. Dia tidak mampu menahannya. Sampai akhirnya dia terbatuk dan keluarlah gumpalan darah yang banyak sekali. Murid-muridnya hanya memandang Gumara dengan perasaan ngeri. Gumara terus-menerus terbatuk karena rasa perih yang mencekik lehernya, dan setiap dia terbatuk, gumpalan-gumpalan darah itu terus-menerus keluar dari mulutnya. Pitaloka yang masih berdiri di luar kelas mendengar teman-temannya yang berteriak ketakutan segera masuk ke dalam kelas, dan dia melihat Gumara sedang terbatuk-batuk sampai muntah darah. Pitaloka meringis ngeri kala melihat darah yang begitu banyaknya keluar dari mulut Gumara. Bahkan guru muda itu sampai terjungkal dari kursinya. Pitaloka segera berlari keluar sekolah untuk mencari bantuan. Pitaloka kebingungan. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari siapa saja orang yang mungkin bisa menolong. Untungnya dari kejauhan dia melihat Harwati yang menuju ke arahnya dengan menggunakan sepeda. Pitaloka langsung tersenyum lega. "Harwati," panggil Pitaloka. Harwati segera mendekat. "Harwati,
Tolong, guru kami muntah darah. Mungkin dia diracun orang, kata Pitaloka. Siapa? Tanya Harwati. Pak Gumara, jawab Pitaloka. Saya takut saya yang kena fitnah, dikiranya saya yang bikin ulah. Saya takut gara-gara saya diusir dari kelas, lalu saya yang membuat Pak Guru muntah darah. Karena kamu tahu sendiri, biarpun bapak saya berilmu dan seorang inyak, tapi saya tidak pernah mau menjadi muridnya, kata Pitaloka sambil menarik sepeda Harwati agar lebih cepat berjalan ke arahnya. Sesampai di depan kelas, Pitaloka dan Harwati melihat Gumara yang sudah dibantu beberapa murid. Ada yang memijat, ada yang mengelap darahnya sampai memberikannya air minum untuk berusaha meredakan darah yang masih terus-menerus keluar dari mulutnya. Harwati segera mendekat. Murid-murid yang awalnya berusaha membantu Gumara buru-buru memberikan jalan. Harwati langsung mendekat dan dising-singkannya lengan bajunya, diletakkan tangan kanannya ke dada Gumara. Mulutnya lalu berkomat kamit membacakan mantra. Tidak lama kemudian dari mulut Harwati keluar cairan hitam pekat yang sangat mengerikan. Melihat itu, Gumara buru-buru mengambil kain dan membantu Harwati membersihkan mulutnya dari cairan hitam tersebut. Pitaloka yang melihat Gumara mengusap mulut Harwati langsung memalingkan wajahnya. Ada rasa cemburu di hatinya karena diam-diam sebenarnya dia juga sudah suka kepada Gumara pada pandangan pertama. Terima kasih karena sudah menolong saya, kata Gumara sambil terus membersihkan mulut Harwati dari sisa-sisa cairan hitam. Darah yang keluar dari mulut Gumara sudah berhenti. Kakak sedang dikejar orang. Ada yang mau membunuh kakak dengan racun, kata Harwati. Mudah-mudahan sekarang sudah sembuh ya, kata Gumara sambil menyentuh dadanya yang kini sudah tidak sesak lagi. Baiklah kalau begitu, saya permisi dulu ya kak, kata Harwati dengan sedikit lemas karena tenaganya yang hampir habis. Terima kasih. Salam buat bapakmu, kata Gumara. Harwati hanya mengangguk lalu pergi meninggalkan sekolah. Pitaloka masih berdiri di sebelah Gumara. Apa bapak mencurigai saya? Demi Tuhan pak, bukan saya yang membuat bapak muntah darah, kata Pitaloka ketakutan. Saya tidak pernah mencurigai siapapun, apalagi itu adalah murid saya sendiri, kata Gumara sambil memakai jaketnya untuk menutupi bajunya yang sudah penuh dengan darah. Mungkin bapak pernah dengar dari orang lain kalau bapak saya seorang dukun dan itu bisa menimbulkan penilaian yang keliru terhadap saya, kata Pitaloka lagi. Saya tahu, bapak kamu Ki Putih Kelabu. Sekarang untuk apa kamu masih di sini? Saya akan meneruskan pelajaran. Sekarang keluar kamu, kata Gumara. Pak, saya mau minta maaf dan saya bersedia mengerjakan 5 soal itu di papan tulis, kata Pitaloka. Coba, tantang Gumara. Pitaloka segera mengambil bukunya dan dia mulai mengerjakan 5 soal yang diberikan oleh Gumara kemarin sebagai soal ulangan di papan tulis. Gumara memperhatikan setiap jawaban yang ditulis oleh Pitaloka. Dia mengangguk-anggukan kepalanya dengan puas. Salin semuanya, kata Gumara kepada murid-murid lainnya. Siang itu, di kediaman Ki Lebay Karat, tampak Harwati sedang memijat-mijat kaki bapaknya sambil Harwati menceritakan tentang kejadian tadi pagi yang menimpa Gumara. Dia kagum kepada Wati. Berkali-kali dia bilang terima kasih. Dan dia juga kirim salam buat bapak. Kalau misalnya guru Beto Alam main kesini, boleh kan pak? Tanya Harwati kepada Ki Lebay Karat. Beto Alam? Tanya Ki Lebay terkejut. Iya, di sekolah dia dipanggil begitu. Nama lengkapnya adalah Gumara Beto Alam, jawab Harwati. Ki Lebay Karat tiba-tiba saja merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Wajahnya memucat, tulang-tulang dalam tubuhnya serasa menghilang. Dia lalu menyandarkan kepalanya di kursi. Beto Alam, putra yang terlahir karena kemauan alam. Apa mungkin dia? Desanya sambil menarik nafas panjang. Keesokan paginya, sebelum Gumara berangkat mengajar, Harwati sengaja mampir ke rumah Gumara. Bapak saya akan senang sekali kalau kakak mau berkunjung kembali ke rumah, kata Harwati mencoba merayu Gumara. Untuk apa? Ki Lebay Karat sudah terlalu sibuk dengan pekerjaannya, kata Gumara sambil memasuk-masukkan buku ke dalam tasnya. Siapa tahu ada hal-hal penting yang akan diomongkan. Setidak-tidaknya kakak akan tahu adat istiadat dan juga nilai khusus yang dimiliki oleh masyarakat Kumayan, rayunya lagi. Gumara hanya mengangguk-anggukan kepalanya. Ya, ada benar juga. Saya rasa memang saya perlu datang ke rumah Ki Lebay Karat sekali lagi.
Baiklah, insya Allah nanti sore selepas mengajar saya akan pergi main ke sana, katanya kemudian. Harwati tersenyum puas. Saat akan pulang, tiba-tiba saja Pak Yunus datang ke rumah Gumara sambil membawakan rantang makanan untuk sarapan. Saya permisi dulu kak, kata Harwati saat melihat kedatangan Pak Yunus. Tidak makan sama-sama dulu, tanya Gumara. Tidak, terima kasih, saya permisi dulu kak, jawab Harwati. Ya, hati-hati di jalan dan salam buat bapakmu ya, kata Gumara. Harwati pun buru-buru pergi. Anak gila baik karat itu pak, sebaiknya Pak Guru hati-hati. Saya dengar dia sudah ada yang punya, kata Pak Yunus mengingatkan setelah Harwati menjauh. Apa sudah bertunangan? Tanya Gumara. Belum sih pak, baru tahap pendekatan, belum sampai tahap serius. Namanya adalah Tatung Palu. Pada orang-orang kampung dia selalu berkuar-kuar, katanya dia adalah pacar Harwati, kata Pak Yunus sambil mulai menatap meja makan untuk Gumara. Seorang gadis yang belum bertunangan ibarat bunga yang tumbuh di jalan, siapapun berhak untuk memetiknya. Bukankah begitu Pak Yunus? Tata Gumara. Tapi ini kumayan pak, kebenaran kadangkala malah menjadi musibah. Seperti orang yang sakit hati, mereka bisa melakukan segala cara agar keinginannya bisa tercapai, kata Pak Yunus lagi. Ya, seperti saya misalnya. Saya ditugaskan untuk mengajar di sini demi bisa memajukan anak-anak kumayan, ya kan? Tapi ternyata kedatangan saya kemari, apakah tidak melukai hati seseorang? Seperti Patari misalnya, kata Gumara memulai dengan nada tinggi. Melukai? Tanya Pak Yunus keheranan. Ya, melukai. Lebih baik Pak Yunus berterus terang saja. Setiap Pak Yunus mengantarkan makanan kemari, apakah Pak Yunus tidak merasa curiga? Tanya Gumara. Curiga? Curiga bagaimana pak? Tanya Pak Yunus lagi semakin kebingungan. Bahwa makanan-makanan ini berisi racun, bentak Gumara sambil tangannya mengangkat rantang makanan yang tadi dibawa oleh Pak Yunus. Mungkin bapak belum kenal betul siapa saya, kata Gumara lagi. Wajah Pak Yunus langsung pucat ketakutan. Jangan tuduh saya sebagai perantara, pemberi racun pak. Saya hanya ditugaskan sekolah untuk membawa makanan untuk bapak, tapi tak pernah berpikir bahwa makanan yang saya bawa ini akan diberi racun oleh Patari. Sudah 2 kali saya muntah darah, terakhir kemarin di kelas, kata Gumara. Kalau begitu, sebaiknya bapak jangan makan lagi catering dari Ibu Tari, atau minta tidak usah lagi dikirimi makanan oleh Bu Tari, saran Pak Yunus. Gumara dengan marah lalu mengambil semua makanan yang sudah ditata oleh Pak Yunus di atas meja. Ayo ikut saya, kata Gumara kepada Pak Yunus. Gumara lalu membuka pintu rumahnya. Dia lalu berdiri di anak tangga yang teratas sambil mulutnya berkomat kamit membacakan sesuatu. Lalu tiba-tiba saja Gumara berteriak. Siapa yang belum mengenal Gumara Betu Alam, maka dia akan menganggap remeh. Aku digelari oleh ibuku si pahit lidah. Kata-kataku pahit, dan apapun kutukan yang aku ucapkan itu akan menjadi kenyataan. Wahai makanan-makanan yang ada di tanganku, kau akan aku kembalikan kepada siapapun yang mengirimkannya. Ah! Kata Gumara berteriak sambil melemparkan makanan-makanan itu ke bawah. Di saat yang bersamaan, di kediaman Patari tampak Butari. Patari dan salah seorang putrinya tengah menikmati sarapan. Tiba-tiba saja Butari berteriak-teriak sambil memegangi lehernya. Tenggorokannya terasa tercekik, membuat nafasnya tersengal-sengal. Patari dan putrinya menjadi kebingungan. Bu, ibu, kenapa bu? Teriak Patari kebingungan. Bukannya mereda, Butari semakin berteriak-teriak ketakutan. Dalam penglihatannya, dia melihat ada seekor harimau besar tengah berusaha menyerangnya. Perutnya serasa sakit karena seperti ada yang bergolak ingin keluar. Tiba-tiba saja dari mulutnya keluar gumpalan-gumpalan darah. Patari menjadi ngeri melihatnya. Cepat kamu tutup jendelanya, perintah Patari kepada putrinya. Ayo, cepat kita bawa ibu ke kamar, katanya lagi dengan nada khawatir. Ambil minyak kayu putih ya, perintah Patari pada putrinya. Butari yang sudah dibaringkan di atas ranjang semakin berteriak-teriak ketakutan karena dalam bayangannya dia seperti melihat harimau itu marah dan ingin mencabik-cabik tubuhnya. Dia pun berteriak-teriak sambil meminta tolong. Ampuni aku, tolong, teriaknya. Patari yang kebingungan hanya mampu menenangkan istrinya sambil menggosok-gosokkan minyak kayu putih ke leher istrinya.
Sore itu, setelah pulang sekolah, Gumara pun menyempatkan diri untuk mampir ke rumah Ki Lebay Karat. Ki Lebay Karat menerima kedatangan Gumara dengan tangan terbuka, tidak seperti waktu Gumara datang yang pertama dulu. Mereka bercakap-cakap tentang keunikan masyarakat desa Kumayan. Hingga beberapa saat kemudian, Ki Lebay Karat tiba-tiba saja menghentikan ucapannya. Dia memejamkan matanya. "Pak Guru, ada seseorang yang membutuhkan bantuanmu," kata Ki Lebay. "Membutuhkan bantuan saya?" tanya Gumara. Ki Lebay Karat mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kamu harus segera menemuinya. Kalau tidak, dia pasti bisa mati. Dia adalah seorang wanita yang pasti kamu sudah mengenalnya," kata Ki Lebay Karat lagi. "Mohon dimaafkan atas ketidaktahuan saya, Ki. Saya sungguh-sungguh tidak tahu siapa yang dimaksud oleh Ki Lebay Karat," jawab Gumara kebingungan. "Gumara, cepat pergi dari sini. Istri si Tari membutuhkan bantuanmu," kata Ki Lebay Karat lagi. Gumara menjadi tercengang. "Baik, permisi dan selamat malam," katanya berpamitan. Dia pun buru-buru pergi menuju ke rumah Patari. Sementara itu, di tempat Patari, kondisi Butari semakin memprihatinkan. Darah terus-menerus keluar dari mulutnya, tenggorokannya terasa tercekik, dan bayangan akan harimau besar terus mengejar, berusaha mencabik-cabik badannya. Orang-orang kampung sudah banyak berdatangan. Begitu mendengar kabar bahwa Butari sakit, mereka memenuhi rumah Butari untuk melihat kondisi wanita tua itu. Patari menjadi khawatir. Dia lalu berteriak kepada anak gadisnya. "Cepat, kamu panggil Ki Putih Kelabu," perintah Patari. Jangan Ki Putih Kelabu. Panggilkan Guru Beto Alam saja," kata Butari. Tiba-tiba Patari dan anak gadisnya keheranan. Mereka pun hanya bisa saling pandang. Cepat panggil Beto Alam," teriak Butari lagi. Anaknya itu pun segera berlari keluar rumah, menyibak kerumunan orang-orang desa yang semakin banyak berdatangan ke rumahnya. Akan tetapi, baru sampai di anak tangga yang terakhir, dia melihat Gumara berlari ke arah rumahnya. Gumara segera masuk ke dalam rumah Patari. Orang-orang langsung minggir memberikan jalan kepada Gumara untuk terus masuk ke dalam kamar Patari. Begitu melihat Gumara datang, Butari langsung berusaha duduk. Pak Guru, tolong bantu saya," kata Butari sambil tangannya menggapai-gapai tangan Gumara. Gumara menyingsingkan lengan jaketnya dan segera berjalan mendekati Butari. Dia lalu meletakkan telapak tangannya di dada Butari sambil berkomat-kamit mengucapkan sesuatu dari mulutnya. Sampai kemudian Butari mengeluarkan darah kental berwarna hitam. Gumara segera menepuk-nepuk punggung Butari. Butari lalu mengembuskan nafas panjang. Tenggorokannya yang tadi terasa tercekik kini menjadi lega. "Hampir saja aku mati konyol. Ampunkan aku. Dan terima kasih banyak masih mau membantu aku, Pak Guru," katanya sambil menitikkan air mata. "Ya Bu, tidak apa-apa. Nanti kalau memang sudah sembuh, Ibu buatkan saja saya gulai nangka ya Bu. Sekarang saya permisi dulu," katanya lalu berdiri. "Terima kasih Pak Gumara," kata Patari dengan tatapan sendu. "Sama-sama Patari. Mari, permisi," katanya lalu pergi. "Semuanya maaf ya, maaf. Istri saya perlu beristirahat. Silakan Bapak dan Ibu pulang dulu. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih," kata Patari kepada orang-orang desa yang datang memenuhi rumahnya. Setelah orang-orang desa itu pulang, Patari pun langsung menutup pintu rumah mereka. Dia lalu duduk di samping Butari yang masih mengelus-ngelus dadanya sambil menangis. "Kenapa kamu melakukan itu, Bu? Kenapa kamu mendahului saya?" tanyanya, tetapi Butari hanya terdiam. Keesokan paginya, desa Kumayan yang masih ditutupi kabut itu mulai ramai dengan suara anak-anak kecil dan orang yang berlalu lalang. Ada yang pergi ke sawah, ada yang hendak ke sekolah. Tampak Pitaloka bersama dengan ketiga temannya berjalan perlahan menuju ke sekolah. Arah sekolah mereka melewati rumah panggung milik Gumara, dan secara tidak sengaja mereka melihat Gumara tengah menjemur kasur di depan. "Nah, itu Pak Gumara. Ayo buktikan, katamu Pak Guru naksir kamu. Ayo buktikan kalau kamu berani," kata salah satu kawan Pitaloka kepada Pitaloka. "Ayolah, Pak Dusinan datang dulu, hormati diri.
Masa wanita yang menyampari dulu, harga diri dong, elak Pitaloka. Artinya Wang Baduto, mencuang Waang Gadang. Cobalah datang kalau berani. Berarti kamu berbohong, mulut kamu besar. Coba datangi kalau kamu berani, kata teman lainnya memanas-manasi. Oke, tapi jangan kece ambo genit ya. Baik, tapi jangan bilang aku genit ya, kata Pitaloka sambil berjalan mendekati Gumara. Selamat pagi Pak, sapa Pitaloka. Pagi, jawab Gumara sambil memukul-mukulkan rotan ke kasurnya. Kau belum berangkat Pak? Tanya Pitaloka lagi. Pelajaran saya nanti pukul 10. Kenapa? Ada perlu? Tanya Gumara. Saya tahu kemarin sore Bapak ke rumah Arwati, dan saya juga tahu kalau kemarin Bapak menolong Butari, kata Pitaloka malu-malu. Gumara hanya tertawa. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Nanti dikiranya saya orang sakti. Saya bukan dukun. Saya hanya memberikan sugesti, kata Gumara masih sambil tertawa. Tapi saya justru hanya percaya dengan hal-hal yang nyata Pak, yang masuk akal, walaupun Bapak saya seorang dukun, bahkan seorang manusia harimau sekalipun, kata Pitaloka. Itu artinya cara pikirmu maju, dan Kumayan akan maju kalau anak mudanya semuanya berpikiran seperti kamu. Saya senang dengan cara berpikirmu. Seharusnya orang tuamu bangga memiliki anak seperti kamu, kata Gumara lagi. Pitaloka langsung senyum-senyum sendiri kala mendapatkan pujian dari Gumara. Akan tetapi senyumannya itu seketika lenyap ketika dilihatnya Harwati sedang menaiki sepedanya masuk ke dalam halaman rumah Gumara. Wajahnya langsung berubah masam. Selamat pagi Kak Gumara, kata Harwati. Selamat pagi Wati, kata Gumara. Bapak agak cemas begitu melihat kakak pergi. Tapi Butari bisa sembuhkan? Sebenarnya itu Bapak yang menyembuhkannya dari jarak jauh, kata Harwati lagi. Pantas orang-orang kampung berpikir jika saya memiliki ilmu. Saya jadi malu, kata Gumara sambil tersenyum. Kenapa harus malu? Orang Kumayan akan segan dan tidak akan berani main-main lagi sama kakak. Bukan begitu Pita? Tanya Harwati kepada Pitaloka. Saya kurang tahu tuh, jawab Pitaloka sinis. Tidak usah berpura-pura. Bahkan jadi anak orang berilmu semacam kamu, mereka pun segan. Iya kan? Kata Harwati lagi. Kalau saya sih pribadi lebih segan dan kagum pada orang yang bisa membuat kapal terbang ataupun mesin-mesin pertanian. Selamat pagi Pak. Yuk Harwati. Pitaloka langsung bergegas pergi. Dia memang aneh jalan berpikirnya. Bapaknya sendiri kewalahan menurunkan ilmunya kepada Pita, kata Harwati setelah Pitaloka berjalan agak jauh. Kalau kamu sendiri bagaimana? Tanya Gumara. Saya akan menggantikan Bapak begitu beliau uzur, kata Harwati. Gumara hanya mengangguk. Setelah pulang sekolah, tampak Pitaloka yang tengah berjalan di pematang sawah sambil membawa serantang makanan dan sebuah kendi berisikan air minum. Diletakkannya rantang makanan itu pada sebuah gubuk reot di tengah sawah. Tiba-tiba saja seorang laki-laki tua dengan memakai sorban berwarna abu-abu datang menghampirinya. Kenapa wajah Pita cemberut? Tanya laki-laki tua itu. Itu sebel sama Harwati ya, kata Pitaloka kepada laki-laki tua tersebut yang ternyata adalah ayahnya, yaitu Ki Putih Kelabu. Kenapa? Tanya ayahnya lagi sambil mencuci tangannya yang kotor dengan air di dalam kendi yang tadi dibawa oleh Pitaloka. Sepertinya Harwati juga menyukai Pak Gumara, kata Pitaloka, yang sepertinya dia sudah pernah bercerita kepada ayahnya bahwa dia menyukai sang guru. Ki Putih Kelabu langsung tertawa. Bagaimana mungkin kamu bisa menang? Coba kamu ingat-ingat, Harwati sudah berapa kali menanam budi pada gurumu, kata Ki Putih Kelabu lalu mengambil sepiring nasi dan lauk pauk yang sudah disiapkan oleh Pitaloka. Pokoknya Pita harus menang, kata Pitaloka. Nanti dulu. Katamu Harwati itu sering mengajak ke rumahnya dengan alasan lebay karat ingin bertemu. Lantas, yang sudah Pita lakukan itu apa? Tanya Ki Putih Kelabu. Ada beberapa alasan kenapa Pak Gumara pasti memilih Pita. Yang pertama, Pita kan lebih cantik daripada Harwati, kata Pitaloka. Waduh. Kata ayahnya sambil tertawa. Ya setidaknya menurut kawan-kawan seperti itu. Dan kedua, Pak Gumara lebih suka pada orang-orang yang berpikir dengan hal-hal yang nyata, kata Pitaloka lagi. Sulit
kata ayahnya sambil menyuapkan nasi ke mulutnya. Sulit. Dengan bermodalkan itu saja tidak akan cukup. Kau harus bisa menggoyahkan hati Gumara dengan jalan yang paling halus, katanya lagi. Kita tidak mau cinta yang berdasarkan guna-guna atau ilmu pelet. Itu bukan cinta yang murni. Bukankah cinta adalah sesuatu yang murni? Bantah Pitaloka. Ayah khawatir kau akan menyesal. Sainganmu pasti akan melakukan hal itu dengan cara yang sehebat mungkin, kata Ki Putih lagi. Urusan dia, pokoknya Pita tidak mau. Tolong, ayah tidak usah ikut campur dalam urusan ini, pinta Pitaloka. Ayahnya hanya memandang Pitaloka dengan tatapan yang sulit diartikan. Malam itu, Gumara sedang memeriksa hasil ulangan murid-muridnya ketika dia mendengar suara auman harimau yang terdengar sangat keras. Suara itu seperti berasal dari bawah rumah panggungnya. Gumara menghentikan kegiatannya, ditajamkan pendengarannya, dan benar, suara auman itu tepat berada di bawah rumah panggungnya. Buru-buru dia bangkit dari kursinya dan berjalan ke arah pintu. Perlahan dibukanya pintu rumahnya. Dia tersenyum ketika melihat seekor harimau besar yang tengah berjalan ke arahnya. Selamat malam. Pasti ada sesuatu yang penting sampai Bapak Sudi datang ke rumah saya, tanya Gumara dengan tenang. Saya akan mempertaruhkan rasa malu saya, harimau itu berkata dengan suara yang sangat berat, lebih mirip auman. Kalau memang niat Bapak baik, berwujudlah manusia, kata Gumara. Wah, harimau itu menggeram, lalu tiba-tiba saja kumis dan telinganya memendek, kuku-kuku, jari tangan, kaki dan taringnya juga memendek, bulu-bulu di sekujur badannya pun perlahan mulai menghilang, berganti dengan kulit manusia. Dia lalu berdiri dengan tegak. Ternyata dia adalah seorang laki-laki tua dengan jenggot panjang dan topi bulu berwarna abu-abu. Gumara tersenyum. Selamat malam Ki Putih Kelabu. Silakan masuk, ajak Gumara ramah. Saya hanya menginginkan jawaban. Saya ingin menjalin hubungan darah dengan Tuan Guru. Saya ingin agar Tuan Guru Sudi menerima Pitaloka menjadi istri. Barangkali aneh kedengarannya kalau seorang laki-laki dilamar oleh pihak perempuan, kata Ki Putih Kelabu. Apa Tuan Guru menolak karena sudah memiliki calon lain? Tanya Ki Kelabu lagi. Saya belum punya calon dan saya belum ada niat untuk menikah. Apalagi Pitaloka masih terlalu muda untuk menikah, jawab Gumara. Jadi Tuan Guru menolak? Tanya Ki Kelabu lagi. Ya, dengan alasan yang sudah saya katakan tadi, kata Gumara dengan tenang. Rasa malu saya sudah tercoreng. Harus ada darah untuk menebus, kata Ki Putih Kelabu dengan marah. Dia lalu mundur ke belakang. Kuku-kuku tangan dan kakinya memanjang, telinga dan kumisnya juga ikut memanjang. Bahkan kulit manusianya segera ditumbuhi bulu dengan cepat. Ki Putih Kelabu mengaum dengan keras, mempersiapkan ancang-ancang untuk menyerang Gumara. Jangan paksa saya Ki, saya tidak ingin berkelahi, kata Gumara mundur. Akan tetapi Ki Putih Kelabu tidak mendengarkan kata-kata Gumara. Dia lalu menyerang Gumara. Gumara yang tidak ingin berkelahi dengan Ki Putih Kelabu hanya mampu menghindar. Setiap serangan-serangan yang dilakukan oleh Ki Putih Kelabu dapat dihindari oleh Gumara. Akan tetapi ketika dia hendak melompat untuk menghindari cakaran Ki Putih Kelabu, tanpa sengaja kaki Gumara terkena sabetan ekornya sehingga dia justru terlempar dan kepalanya menghantam pohon kelapa. Spontan Gumara berteriak kesakitan. Rasa sakit yang mencederai Gumara secara tidak sadar membuat perubahan pada tubuh Gumara. Tiba-tiba saja tangan Gumara mulai ditumbuhi bulu-bulu harimau. Kuku-kuku jari tangannya mulai memanjang. Walaupun hanya bagian tangan yang berubah, tetapi kekuatan Gumara menjadi meningkat 10 kali lipat. Dia mulai marah, berteriak kepada Ki Putih Kelabu dan mulai membalas serangan Ki Putih Kelabu dengan serangan yang tidak kalah mematikan. Ki Putih Kelabu yang melihat perubahan pada diri Gumara menjadi terkejut. Dia tidak menyangka jika Gumara juga bisa melakukan perubahan menjadi manusia harimau. Walaupun hanya bagian tangan yang berubah, serangan menjadi tidak seganas seperti tadi. Ki Putih Kelabu bisa merasakan bahwa kekuatan Gumara jauh berada di atasnya. Apalagi
sedikit demi sedikit, seiring amarah yang semakin meningkat, tubuh Gumara mulai dari wajah, kaki, dan badannya pun mulai berubah menjadi harimau sempurna. Ki Putih Kelabu yang sudah tua itu mulai kewalahan melayani serangan-serangan balik dari Gumara, sampai pada satu waktu Gumara berhasil membuatnya mundur. Ki Putih Kelabu dihajarnya habis-habisan, wajah dan badannya penuh luka karena diserang oleh Gumara yang telah berubah menjadi manusia harimau seutuhnya. Ki Putih Kelabu dilempar oleh Gumara sampai kepalanya menghantam tiang rumah dan Ki Putih Kelabu pun jatuh pingsan. Ki Putih Kelabu tiba-tiba saja berubah kembali menjadi manusia saat serangan terakhir Gumara mengenai bagian kepalanya. Ki Putih Kelabu diam tidak bergerak. Melihat Ki Putih Kelabu yang sudah jatuh pingsan, Gumara pun langsung berubah menjadi manusia lagi. Gumara lalu melangkah ke arah Ki Putih Kelabu. Diletakkannya telapak tangannya ke arah dada Ki Putih yang sepertinya dia kesulitan untuk bernafas. Mulut Gumara berkomat-kamit sambil tangannya masih menekan dada Ki Putih Kelabu. Ki Putih Kelabu mulai sadar, dia mulai mengerjap-gerjapkan matanya. Tiba-tiba saja Ki Putih Kelabu melihat Gumara seperti dikelilingi oleh banyak harimau. Ki Putih Kelabu menjadi ketakutan. Dia lalu mundur ke belakang, akan tetapi Gumara segera memegangi badannya. Tidak apa-apa Ki, urusan kita sudah selesai, kata Gumara mencoba menenangkan. Ki Putih Kelabu akhirnya menjadi sedikit lebih tenang. Dia hanya tertunduk lesu. Aku berguru kepadamu Beto Alam, katanya kemudian. Biarkan anak Ki Putih saja yang berguru kepada saya, berguru matematika, kata Gumara sambil tersenyum. Dia lalu membantu Ki Putih Kelabu untuk berdiri dan Ki Putih Kelabu pun berjalan pulang dengan lunglai. Setelah Ki Putih Kelabu berjalan menjauh, tiba-tiba saja Gumara merasa ada rasa marah dalam dirinya. Dia benci dengan dirinya sendiri. Dia tidak menyukai kenyataan bahwa dia sebenarnya juga adalah seorang manusia harimau. Perasaan itu mengingatkannya pada pembicaraannya dengan ibunya beberapa tahun yang lalu. Kenapa Bu? Kenapa setiap saya marah? Kenapa tangan saya berubah menjadi penuh bulu dan kuku saya berubah menjadi tajam? Kenapa setiap amarah saya semakin memuncak? Badan dan seluruh tubuh saya berubah menjadi harimau, tanyanya kepada sang ibu sambil menangis. Jangan kamu tuntut ibu untuk menceritakannya, nak. Karena itu adalah warisan dari ayahmu. Mungkin hanya dialah yang bisa menolongmu. Maka carilah dia, kata ibunda Gumara. Mana mungkin ada orang yang sudah meninggal bisa menolong, Bu. Ilmu ini adalah ilmu yang tidak saya kehendaki, karena saya tidak ikhlas memilikinya, kata Gumara lagi. Maafkan ibu yang merahasiakan ini semua kepadamu. Sebenarnya ayah kandungnya bukanlah Ahmad yang sudah meninggal. Ayah kandungmu masih hidup, nak. Tentu saja di sini Gumara terkejut. Ayah kandungmu sekarang tinggal di sebuah desa kecil yang bernama Kumayan. Carilah dia di sana, maka kamu akan mengetahui misteri jati dirimu yang sebenarnya, kata ibunda Gumara sambil memeluk anaknya. Itulah sebenarnya sebuah rahasia besar yang selama ini disimpan oleh Gumara. Kedatangan Gumara ke desa ini sebenarnya adalah untuk mencari ayah kandungnya agar dia bisa terbebas dari kutukan untuk menjadi manusia harimau. Gumara kembali terisak mengingat percakapan dengan ibunya tersebut. Dengan perlahan dia lalu naik ke atas rumahnya. Ki Putih Kelabu berjalan dengan gontai masuk ke dalam rumahnya. Pitaloka yang sedang mengerjakan PR menoleh kepada ayahnya. Ayah dari mana? Muka ayah kenapa? Tanya Pitaloka panik kala melihat wajah dan badan ayahnya penuh dengan luka-luka. Dia langsung berdiri dan membantu ayahnya untuk duduk. Tidak apa-apa, ayah hanya mencari udara segar, jawab ayahnya berbohong. Ayah berkelahi dengan kelebih karat ya? Tanya Pitaloka. Pita kan sudah bilang tidak usah ikut-ikutan. Pita yakin kok akan menjadi pemenang. Harwati itu bukan saingan yang berat buat Pita, kata Pitaloka sambil membantu membersihkan luka-luka di wajah ayahnya. Ayah berkelahi dengan harimau benaran kok. Sudah lama ayah tidak berolahraga, Pita, jawab ayahnya. Siang itu, setelah pulang sekolah, tampak Gumara tengah berjalan dengan murid-muridnya untuk menuju ke rumah masing-masing. Bagaimana kalau kami belajar privat di rumah Bapak? Tanya salah satu muridnya.
Jangan-jangan nanti Bapak kena fitnah. Dikiranya Bapak memberikan les liar. Tolak Gumara. Kan itu demi kemajuan sekolah kita juga, Pak. Agar kelulusan di desa kita ini lebih banyak kan nilainya bagus, Pak, kata Pitaloka. Ya betul, Pak. Kalau perlu kita yang akan meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah, kata yang lainnya. Oke. Baik, nanti Bapak akan atur ya. Jawab Gumara. Kalian akan melanjutkan kemana kalau sudah lulus? Pita, katanya lagi. Kawin, Pak, seloroh salah seorang temannya. Bohong, Pak, sanggah Pita. Memang rata-rata anak kumayan begitu, Pak. Orang tua kami terlalu kolot. Sebenarnya saya ingin sekali melanjutkan sekolah karena saya ingin sekali menjadi pilot. Tapi tidak tahu harus bagaimana, katanya dengan wajah yang sendu. Kamu masuk SMA dulu. Kalau memang tidak ada sekolah SMA di Kumayan, kamu bisa bersekolah di kabupaten sekitar. Kalau sudah lulus SMA, kamu nanti bisa melanjutkan ke Akademi Penerbangan yang ada di Jakarta, kata Gumara menjelaskan. Kata-kata Gumara yang terakhir itu ternyata tanpa disengaja didengar oleh salah satu murid laki-laki yang berjalan di belakangnya, yaitu Huraga Tali, yang ternyata sudah lama naksir dengan Pitaloka. Dasar guru busuk, cabul, ingin merusak adat istiadat Kumayan. Bukankah anak gadis di desa Kumayan tahu apabila pergi meninggalkan desanya? Batin Huraga Tali. Kalau melihat hasil ulangan kalian yang terakhir, saya yakin kok kalian akan lulus semua, kata Gumara lagi. Saat Gumara dan murid-muridnya berjalan sambil mengobrol, tiba-tiba melintaslah Harwati dengan menggunakan sepedanya. Dia lalu berhenti dan memanggil Gumara. Kak Gumara, panggilnya. Sebentar ya, kata Gumara kepada murid-muridnya. Pitaloka langsung menunjukkan wajah yang masam. Dia lalu mengajak teman-teman yang lain untuk melanjutkan perjalanan. Ada apa, Wati? Tanya Gumara. Nanti malam bisa ke rumah saya, Kak? Tanya Arwati. Maaf, saya banyak pekerjaan, tolak Gumara halus. Wajah Harwati terlihat sedikit kecewa, tapi dia hanya tersenyum lalu berpamitan untuk melanjutkan perjalanan pulang. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bu Wayudiah Suryani ya, kisah 7 manusia harimau, keren pakai banget kisahnya. Dan memang sekali lagi teman-teman ya, legenda 7 manusia harimau ini diyakini memang ada di daerah Sumatera dan juga sudah banyak penulis maupun sudah sampai dibikin film ya, kayak teman-teman banyak yang komen tuh, kisahnya keren pakai banget. Dan di sini nggak nyangka ternyata Gumara seorang guru muda yang ditugaskan di desa terpencil yang ada di daerah Lampung, lebih tepatnya desa Kumayan, ternyata adalah salah satu manusia harimau juga. Keren banget ya di sini bagaimana Ki Putih Kelabu tuh disikat tuh pas mau hajar. Jadi dia juga nggak nyangka ya, makin penasaran aja. Dan yang pastinya jangan sampai ketinggalan buat besok part endingnya, part pamungkas, karena pastinya akan lebih seru lagi. Dan terima kasih sekali lagi kepada Bu Wayudiah Suryani ya atas kisahnya yang luar biasa ini. Dan semoga teman-teman dimanapun berada terhibur dengan kisah yang barusan kami bawakan, terutama para pecinta penikmat horor misteri. Dan teman-teman mungkin yang punya komentar lain ya, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman sekali lagi yang belum subscribe, yuk diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.